Assalamualaikum anak-anak. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Pagi anak-anak. Sebelum kita belajar mengenai kedua siswa agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu guys. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir ini hari? Hadir semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita SK breaking dulu. Ya? Yang terutama kita harus tenang dan fokus ya. Ya, semua anak-anak sudah berdiri. Tangannya depan. Semangat anak-anak. Semangat yang di belakang ya. Ya. Tangan depan, fokus. Ya, semangat terus anak-anak. Ayo anak-anak. Ya, semangat anak. Gerakan cepat. Ya, selesai. Oke, silakan dulu anak-anak. Sekarang kita masuk di mata pelajaran melakukan penanganan ternak. Yang kalian lihat di depan ini di slide ya. Ini pengertian dari healing. Pengertian dari healing itu adalah kegiatan melakukan peternak terhadap ternak dengan yang baik dan benar. Jadi kalau untuk ternak yang di ruminansia, kita perhatikan dari kandangnya terutama, peralatannya, makannya, semua berkaitan dengan kesehatan pada ternak yang kita pelihara. Begitupun juga pada ternak unggas. Seperti ternak unggas seperti ayam. Ayam yang kita pelihara, memang kebanyakan di rumahnya anak-anak ayamnya dibebaskan begitu saja. Ya. Jadi kalau dibebaskan, kita perhatikan kesehatannya bagaimana.
penanganannya, cara kita kasih makannya bagaimana? Ya. Jadi itulah tadi pengertian dari healing. Habis itu nanti kalian fokus dan amati video yang saya tampilkan di depan. Ya. Dan cermati baik-baik dan fokus videonya. Jadi kalian lihat di tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu menjelaskan pengertian dari healing. Pengertian dari healing itu yang saya jelaskan yang tadi. Pengertian healing karena yang tadi saya jelaskan baru-baru. Sekarang masih di poin kedua, mengidentifikasi tingkah laku ternak melalui pengamatan. Jadi mengidentifikasi tingkah laku ternak yang kita pelihara seperti sapi dan ternak ruminansia dan ternak unggas itu beda pengamatannya kita. Jadi bagaimana kita amati ternak unggas atau ternak ruminansia. Jadi poin ketiga, memilih handling pada ternak berdasarkan tingkah laku ternak. Tingkah laku ternak beda-beda semua, dari ternak besar maupun ternak kecil. Kenapa Bapak bilang ternak besar dan ternak kecil? Itu berbanding, itu beda. Kenapa saya bilang beda? Ternak ruminansia, ternak besar. Jadi ternak unggas, ternak kecil. Ya, gitu anak. Itu di poin keempat, melakukan handling ternak berdasarkan tingkah laku ternak. Sama lagi yang tadi, tapi bedanya tingkah lakunya ternak yang kita pelihara. Poin kelima, menganalisis teknik handling ternak berdasarkan tingkah laku ternak yang diamati. Nah, jadi anak-anak diamati betul itu ternak yang kita pelihara seperti sapi. Kan kita tidak tahu gejala-gejala pada sapi banyak. Nah, jadi kebanyakan pada sapi itu karena banyak bakteri yang ada dalam tubuh ayam sapi. Nah, begitu pun juga pada ayam. Banyak bakteri yang ada pada unggas. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana cara penanganannya, kandangnya. Di poin 6, presentasikan hasil analisis tentang handling ternak berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jadi di poin-poin yang ini semua kita akan lakukan sebentar. Jadi saya akan menampilkan video untuk kalian cermati tingkah laku ternak. Ya anak-anak.
di depan ya anak. Ya fokus ini kan ternak. Yang kita kan kenapa kita tampilkan video ini cara penanganannya kita yang salah. Kalau penanganan yang bagus itu akan dikanan jepit. Jadi dalam arti kalau kita salah satu yang kita lakukan penanganan sapi, pasti sasarannya kita yang akan jatuh. Jadi itulah video yang saya tampilkan tadi. Jadi akan saya tanyakan pada anak-anak. Kalian sudah pahami video? Jadi kalau kalian sudah pahami, Bapak akan bertanya pada siswa. Atau mungkin ada anak-anak yang mau bertanya tentang masalah video ini. Kenapa ditampilkan video ini? Penanganan yang kita lakukan itu beda. Itu kalau ternak yang kita lakukan itu akan ada gerakan begini. Ini tingkah laku ternak pada unggas, pada ruminansia. Kalau pada unggas itu pada ayam. Tingkah lakunya pada ayam itu kan gampang, kalau kita kan gampang kita pegang saja. Kalau pada ternak yang saya tampilkan di video tadi, sapi, kalau kita sudah ikat lehernya, posisinya kita lakukan tambahan, jangan sampai kita salah tarik sapi. Kalau kita salah tarik sapi, sasarannya diri kita sendiri ya. Ya. Jadi itulah dari video tadi yang saya tampilkan. Mungkin ada yang bertanya? Iya. Pak, apa yang akan dilakukan ketika terjadi video tadi? Kenapa? Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi video kayak tadi? Mungkin ada yang jawab masalah video tadi? Ya. Ada yang mau jawab? Sama Rizky? Anak Agung? Ada yang mau jawab? Anak Agung bisa menjawab? Rizal, Uci, Dewi. Kalau begitu saya sendiri yang tunjuk ya. Saya sendiri yang tunjuk. Saya tunjuk Rizky. Menurut saya harus dikritik agar tidak terjadi seperti di video tadi. Iya, kita harus beri tepuk tangan pada. Iya, harus semangat anak-anak. Jangan kita rasa mengantuk ya. Mungkin ada tambahan, Aulia atau Anak Agung, Uci. Jadi itulah dari yang kita tampilkan video tadi. Tingkah lakunya ternak pada sapi.
Ya, inilah tingkah laku ternak. Tingkah laku ternak ruminansia dengan unggas. Tingkah laku ternak adalah tingkah laku ternak yang terlihat dari saling berkaitan secara individu maupun secara bersama-sama. Jadi bersama-sama atau sikap atau reaksi ternak terhadap adanya rangsangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh, atau adanya reaksi akibat adanya rangsangan dari lingkungan biotik maupun antibiotik. Atau dengan kata lain, tingkah laku ternak adalah gerak-gerik ternak. Jadi, kalau untuk para ternak ruminansia, itu tingkah lakunya, cara makannya beda dengan unggas. Begitupun juga dengan makannya beda. Kalau kita melakukan tingkah laku ternak, kita siapkan saja makanannya. Makanannya pada ternak untuk rumput, hijauan, daun-daunan, itu untuk pakan dari ternak ruminansia. Kalau unggas, makanannya biji-bijian. Seperti jagung, apalagi? Soya, konsentra, apalagi? Banyak makanan dari bahan dari tanaman yang kita sering menanam. Seperti jagung, kelapa, itu kan padi, ya mantap yang di belakang. Rumput gajah. Itu pada kalau rumput gajah pada ternak beda. Ya, ternak ruminansia. Bedakan apa saya bilang? Bedakan ternak ruminansia dengan ternak unggas. Jadi ternak ruminansia itu hijauan. Kalau untuk perawatannya pada ternak ruminansia seperti sapi. Di sini semua punya sapi ya? Cara penanganannya bagaimana? Satu orang. Penanganannya untuk ternak sendirinya bagaimana? Peliharanya dengan baik. Peliharanya dengan baik. Ya, peliharaan dengan baik. Habis itu Membersihkan kandang secara rutin. iya, mantap. Kita harus kasih tepuk tangan dulu kepada sahabat-sahabat dulu. Ya, jadi itulah cara penanganannya, kita kasih makannya bagaimana. Begitu pun juga pada unggas. Kalau pada unggas itu dia makanannya, peliharanya dibebaskan. Sama juga kalau untuk dikasih kandang, itu kita harus siapkan betul-betul dari kesehatan kandangnya, pemeliharaannya. Jadi masuk di poin ini. Pola perilaku tingkah laku ternak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sistem perilaku, antara lain 1. Tingkah laku makannya dan minum. Tadi yang saya jelaskan. Tingkah laku pada sapi makanannya bagaimana? Seperti yang dijelaskan yang tadi. Begitu pun juga pada unggas. Makannya begini. Ya. Habis itu minumannya juga begini. Ya, sama dengan yang saya lakukan, yang kalian amati ternak tersendiri. Jadi kita harus lakukan memang perawatan betul untuk ternak
kita sendiri supaya menghasilkan bobot badannya yang bagus. Kesehatannya terutama pada ternak yang kita pelihara. Sekarang kan kebanyakan harga daging tinggi. Jadi kita bagaimana cara perawatannya, pola makannya sapi, ternak ruminansia yang kita pelihara harus menghasilkan bobot daging yang baik. Itu di poin kedua, tingkah laku seksual atau reproduksi. Jadi kalau untuk seksual pada ternak ruminansia dengan unggas itu siapa yang bisa menjelaskan satu tingkah laku seksual pada ternak ruminansia? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu? Anak Agung, bisa tahu? Cerita, kalau kita bisa jawab, nanti kita sama-sama kita tambahkan semua. Apa itu tingkah laku seksual? Kalau tingkah laku seksual pada ternak ruminansia itu sapi yang kita mau kawinkan itu harus posisinya dia betina dan jantan harus dikawin alam. Posisinya dia harus naik jantan betinanya. Jadi kalau untuk ternak unggas, jadi ayam betina itu dia akan naik di jantan. Tingkah lakunya akan beda. Tingkah laku pada unggas. Kalau tingkah laku pada unggas itu ayam. Pada tingkah laku pada ayam unggas itu ayam betina. Datang ayam jantan dia akan naik. Dia menghasilkan telur. Kalau menghasilkan terus akan dia menetaskan anak. Begitu juga ruminansia pada sapi. Dia tingkah laku kalau sapi ingin berakhir, tingkah lakunya kan beda pada unggas. Keliling dia. Jadi di poin ketiga tingkah laku individu dan induk dan anak. Tingkah laku induk dan anak. Ya. Ada yang tahu tingkah laku induk pada ruminansia? Kalau yang di belakang kita tahu tingkah laku induk dan anak. Jadi tingkah laku induk dan anak itu dengan ternak ruminansia dengan ayam itu beda. Kenapa saya bilang beda? Perlakuannya, anaknya yang masih kecil itu indukan ternak. Dari tingkah laku stres dan fixing. Tingkah laku Pak, saya mau tanya. Iya. Pak, kenapa ayam petelur bisa bertelur walaupun tidak dikawini ayam pejantan? Kenapa ya? Pertanyaannya Rizky. Ya. Kenapa ayam petelur bisa bertelur walaupun tidak dikawini ayam pejantan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
Yang di belakang bisa jawab. Akbar. Nah, ada yang bisa jawab yang di depan ini. Sudah bisa jawab? Saya Pak. Nah, saya dari Uci ya yang menjawab. Tanpa sedangkan ayam betina tak bertelur, tapi telurnya tidak akan menetas. Iya, kita harus beri tepuk tangan dulu pada Uci. Ada tambahan, ada yang menjawab lagi? Ada? Iya, masa banyaknya segini kalian tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu? Ah, mungkin Agung. Ada? Telurnya tidak normal. Pak, saya ayam betina bisa bertelur tanpa dikawini ayam jantan karena proses pembuatan telur adalah alami dan terjadi dalam tubuh ayam betina seperti halnya perempuan yang mengalami menstruasi. Betul sekali. Ya. Ah, mungkin ada yang lagi? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Mungkin barisan yang di sini ada? Ya. Nah, barisan kedua ada? Barisan ketiga ada? Ada? Kalau begitu saya tunjuk. Saya tunjuk. Nur. Mana Nur? Ya. Bisa jawab Nur? Karena diberi pakan yang berkualitas baik sehingga telurnya bisa berkembang dan dapat menjadi telur-telur, namun telurnya tidak bisa menetas. Iya. Itulah penjelasan dari pertanyaan kepada Rizky. Kita beri tepuk tangan pada Nur. Ya, teman-teman. Jadi itulah berkaitan dengan pertanyaan pada Rizky. Ya, sekarang masuk di tingkah laku atau sik. Perilaku bersaingan antara dua satwa sejenis. Di sini di dalam uraian materi berikut ini akan membahas tentang tingkah laku ternak ruminansia yang dijelaskan tadi. Tingkah laku ternak ruminansia itu bagaimana. Yang tadi yang Bapak saya jelaskan. Nah, begitu juga ternak, tingkah laku ternak unggas, tingkah laku aneka ternak. Kan semua beda-beda. Jadi di sini tingkah laku ternak ruminansia yang kalian lihat depan ini. Ya. Tingkah laku ternak ruminansia dengan tingkah laku ternak unggas. Nah, di situ kalian lihat. Nah, kalian jelas kalian lihat? Nah. Jadi ternak ruminansia dan ternak unggas itu ada perbedaan di antara ternak yang kita pelihara.
Jadi ternak ruminansia, ternak atau cara bagaimana menangani ternak akan mempengaruhi tingkah laku atau perlakuan setelahnya. Poin 2, perlakuan yang kasar terhadap ternak akan membuat ternak semakin berontak dan bertakutan. Jadi saya sudah jelaskan tadi tentang tingkah laku ternak dan tingkah laku ternak ruminansia di unggas. Sekarang saya bagi kelompok. Untuk saya bentuk kelompok cuma 2, A dan B. Nah, jadi buatlah kelompok secara yang saya lakukan. Kami bikin kelompok. Mulai. Jangan sultan. Sudah bentuk kelompok ya? Ya. Jadi kenal Bapak kasih 2 kelompok, itu di sini untuk ternak ruminansia, kelompok 1 ya. Untuk di kelompok 2 itu tentang ternak unggas ya. Saya akan menampilkan video ternak ruminansia dan ternak unggas.
Saya akan putarkan dulu video ternak ruminansia ya. Amati, cermati ya untuk kelompok 1. Ya fokus ya kalian depan di kelompok 1, fokus amati video yang saya tampilkan ya. Ya. Nah, sekarang saya tampilkan video tentang ternak gas. Ya, lihat ya.
Untuk kelompok 12. Ya, perhatikan ya yang dilakukan di video. Amati dan cermati ya untuk kelompok 2. Ya, perhatikan memang dari segi kandangnya.
Ya, jadilah itu yang saya tampilkan video. Jadi kalian cermati video yang saya arahkan tadi anak-anak. Ya. Perhatikan di LKPD-nya anak-anak. Sudah lihat di LKPD-nya? Ya. Dari itu di LKPD-nya itu perhatikan yang ditampilkan di video tadi. Sampai di mana nih anak-anak? Kalau untuk kelompok 2 sampai di mana? Perhatikan di LKPD-nya ya. Kalau untuk kelompok 1, perhatikan di LKPD-nya ya. Perhatikan di LKPD-nya. Kelompok 1, 2, kompaklah dalam satu kelompok itu. Supaya kalian semangat. Ya.
ini untuk di kelompok 1. Satu ini di kelompok 2. Nah, kalau untuk di kelompok 1 sudah ya. Kalau untuk di kelompok 2 Sudah. ya. Nah. Jadi kalau sudah mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya. Nah, saya persilakan dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari. Perkenalkan, nama saya Paman Suci Amrwati. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya Kadek Suci. Saya Pratnyana. Saya Wais Gita. Saya Ramjati. Saya Paman Dewi. Nah, perhatikan ya kelompok 2 ya. Perhatikan diskusinya dari kelompok 1. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Lempar pertanyaan ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai seorang handler harus menguasai tingkah laku ternak. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh seorang handler jika mendapati perilaku ternaknya berubah? Baik, akan dipresentasikan oleh Kadek Suci. Baik, terima kasih. Seorang handler menguasai tingkah laku ternak dengan melalui pengamatan. Terdapat 3 pengamatan tingkah laku ternak. Pengamatan yang pertama, identifikasi atau observasi. Pada identifikasi terdapat 3 macam identifikasi, yaitu identifikasi jenis perubahan. Dengan memperhatikan perubahan perilaku apa yang terjadi, apakah ternak menjadi lebih agresif, lesu, kurang nafsu makan, atau menunjukkan tanda-tanda penyakit. Identifikasi yang kedua yaitu identifikasi lingkungan. Dengan memeriksa kondisi kandang, ketersediaan pakan air, serta suhu lingkungan, apakah ada perubahan yang bisa memicu perubahan perilaku. Identifikasi yang ketiga yaitu identifikasi pada kesehatan ternak dengan memeriksa apakah ada tanda-tanda penyakit seperti demam, diare, atau luka. Untuk pengamatan yang kedua yaitu konsultasi dengan ahli. Jika perubahan perilaku cukup signifikan atau sulit diidentifikasi penyebabnya, segera konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli peternakan. Pengamatan yang terakhir yaitu tindakan sesuai penyebab. Jika perubahan perilaku disebabkan oleh penyakit, segera lakukan pengobatan sesuai dengan arahan dokter hewan. Namun, jika penyebabnya adalah lingkungan, perbaiki kondisi kandang, pastikan ketersediaan pakan dan air yang cukup, serta jaga suhu lingkungan yang nyaman. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana tujuan untuk memisahkan ternak? Yang dipresentasikan oleh penanya. Tujuan dari pemisahan ternak yaitu untuk pemisahan untuk mencegah perkawinan yang tidak terkontrol, terutama pada ternak jantan dan betina yang dipelihara untuk produksi daging atau susu. Pemisahan berdasarkan usia. Anak ternak dominansia. Anak ternak biasanya dipisahkan dari induknya setelah disakmi untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan pakan dan untuk memudahkan perawatan ternak muda dan dewasa. Ternak muda yang belum mencapai kematangan reproduksi bisa dipisahkan dari ternak dewasa untuk mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menggiring ternak akan dipresentasikan oleh Abad. Dalam ternak rumensia terdapat 3 teknik menggiring. Teknik yang pertama,
pendekatan lembut, yaitu hindari gerakan tiba-tiba atau suara keras yang dapat membuat hewan stres. Poin kedua, gunakan pola. Saat menggiring sekelompokan hewan, gunakan pola zigzag atau gerakan menyamping untuk mengerahkan mereka. Poin ketiga, sabar. Hewan membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dan memahami instruksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari penampilan dari kelompok 1. Kita berbicara kelompok 1. Ya, semoga ya kelompok 1. Ya, sekarang dari kelompok 2. Nah, lempar pertanyaan pada kelompok 1. Saya Pak, perkenalkan nama saya Arif Adian Salim dari kelompok 2 akan mempertanyakan sebagai seorang handler harus menguasai tingkah laku ternak. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh handler jika mendapati perilaku ternak berubah? Ya, itulah pertanyaan dari kelompok 2. Sekarang menjawab di kelompok 1. Saya persilakan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, tindakan yang harus dilakukan oleh seorang handler jika mendapati perilaku ternak berubah, yaitu dengan memperhatikan tindakan sesuai perilaku berkaitan dengan masalah perilaku alami, misalnya saat musim kawin. Berikan perlakuan yang sesuai seperti memisahkan ternak atau memberikan aktivitas yang bisa mengurangi stres. Itulah kembalikan dari kelompok 2. Bagaimana dari jawaban dari kelompok 1? Bagaimana dari kelompok 2? Wah, ya mana? Saya bicara buat kelompok 1. Bertanya, mungkin ada yang bertanya lagi dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Sudah tidak ada? Ya, tidak ada pertanyaan dari kelompok 1. Jadi itulah dari persentase dari kelompok 1. Nah, sekaligus langsung ada pertanyaan langsung dijawab. Ya, buat ke kelompok 1, alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 yang berparti. Ya, sekarang yang disampaikan ada kelompok 2 tentang unggas. Ya, saya persilakan dari kelompok 2. Nah, jadi untuk kelompok 1 amati dan cermati diskusinya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami kelompok 2 memulai presentasi pengamatan dengan seuntai kata mutiara seperti hati yang tak tersentuh saat bersama bersua. Semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga memberikan makna.
Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Iya itu. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Radian Salim dari kelompok 2. Kenalkan nama saya Kelas. Perkenalkan, nama saya Anita. Perkenalkan, nama saya Mary. Perkenalkan, nama saya Nurhidayah dari kelompok 2. Kenalkan nama saya Putra. Dengan Saputra. Kenalkan nama saya Fadil. Perkenalkan, nama saya Lia. Oke, itu tadi perkenalan kelompok saya. Ya mantap. Oke, kita akan mempresentasikan pengamatan tentang ternak unggas yang dibawakan oleh Nur Hidayah. Baiklah, saya akan memberikan pengamatan tentang mengenai menangkap ayam dapat dilakukan dengan cara yang benar untuk menghindari stres dan cedera pada ayam. Berikut beberapa tips. Pertama, siapkan diri. Contohnya, pastikan kamu memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang cara menangani ayam dengan benar. Selanjutnya, gunakan sarung tangan, yaitu sarung tangan dapat membantu melindungi tanganmu dari sasaran dan gigitan ayam. Mendekati ayam dengan hati-hati, yaitu mendekati ayam dengan perlahan dan hati-hati untuk menghindari stres dan ketakutan pada ayam. Selanjutnya, menggunakan teknik yang tepat. Gunakan teknik menangkap ayam yang tepat seperti memegang ayam dari bawah sayap atau dari belakang untuk menghindari cedera pada ayam. Menghindari menangkap ayam dengan cara yang kasar. Jangan menangkap ayam dengan cara yang kasar atau brutal karena dapat menyebabkan stres dan cedera pada ayam. Berikut beberapa teknik menangkap ayam yang dapat kamu coba. Yaitu pertama, teknik menangkap ayam dari bawah sayap. Pegang ayam dari bawah sayap dengan lembut dan hati-hati. Pastikan untuk menopang tubuh ayam dengan baik. Teknik menangkap ayam dari belakang. Pegang ayam dari belakang dengan lembut dan hati-hati. Pastikan untuk menopang tubuh ayam dengan baik. Dengan menggunakan teknik yang dapat dan hati-hati, kamu dapat menangkap ayam dengan benar dan menghindari stres dan cedera pada ayam. Selanjutnya, memegang ayam dengan benar dapat membantu mengurangi stres dan mencegah ayam berontak. Berikut beberapa tips, yaitu memegang ayam dengan lembut tapi mantap. Seperti pegang ayam dengan lembut tapi mantap, pastikan untuk menopang tubuh ayam dengan baik. Selanjutnya, memegang ayam dari bawah sayap. Dengan satu tangan menopang tubuh ayam dan tangan lain menopang sayap. Selanjutnya, jangan memegang ayam terlalu erat karena dapat menyebabkan stres dan membuat ayam berontak. Jangan memegang ayam dari leher atau kaki karena dapat menyebabkan cedera dan membuat ayam berontak. Pastikan ayam merasa aman dan nyaman saat dipegang karena menopang tubuh ayam dengan baik dan tidak membuat ayam merasa terancam. Berikut beberapa posisi memegang ayam yang dapat kamu coba, yaitu posisi memegang ayam di dada. Pegang ayam di dada dengan satu tangan menopang tubuh ayam dan tangan lain menopang sayap. Kedua, posisi memegang ayam di bawah sayap dengan memegang ayam di bawah sayap dengan satu tangan menopang tubuh ayam dan tangan lain menopang sayap. Dengan memegang ayam dengan benar dan lembut, kamu dapat mengurangi stres dan mencegah ayam berontak. Sekian dan terima kasih. Ya itulah dari diskusi yang kelompok 2 kita beri dulu tentang kelompok 2 tentang pengamatannya mereka tentang unggas. Jadi mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 buat kelompok 2. Baik, perkenalkan, nama saya Pemasuki Ambarwati. Saya dari kelompok 1 izin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa penting bagi peternak untuk memahami teknik memegang ayam yang tepat? Ya, itulah pertanyaan dari kelompok 1. Jadi yang menjawab dari kelompok 2, pengamatannya dari kelompok 1 tadi.
Dapat silakan menjawab. Kelompok 2. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Penting bagi peternak untuk memahami teknik memegang ayam yang tepat karena beberapa alasan berikut. 1. Menjaga kesejahteraan ayam. Teknik memegang yang salah bisa menyebabkan stres, cedera, bahkan kematian pada ayam. Memegang dengan cara yang benar membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan ayam seperti mencegah sayap patah atau terkilir, menghindari luka pada tubuh ayam, mengurangi risiko ayam panik atau bengkak. Yang kedua, memudahkan penanganan. Yang ketiga, menghindari cedera pada ternak. Yang keempat, menunjang produktivitas peternak unggas. Ya, itulah dari pertanyaan dari kelompok 1 yang menjawab kelompok 2. Ya, bagaimana dari kelompok 1? Pertanyaan dari kelompok 2 tadi? Puas. Ya, alhamdulillah. Dari pertanyaan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Ya. Kalau tiada pertanyaan dari beberapa kelompok, kalian tadi sudah mengamati video yang saya tampilkan. Sekarang kalian amati dan diskusi tadi. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya beri tepuk tangan media dulu kepada dua kelompok yang kalian sudah tampil tadi. Ya, sekarang Bapak ajak lagi. Jadi itulah yang kalian diskusikan, kalian amati ternak ruminansia, ternak tunggal, pengamatannya, tingkah lakunya, ya itulah. Jadi tingkah laku pada dari kelompok 2 tadi tentang unggas itu pada ayam. Nah, tingkah lakunya, makannya tadi. Nah, dia kan makan yang bukan dia kayak sapi dia modelnya. Nah, begitu dia. Ya, pada ternak unggas pada ayam. Nah, kalau untuk pada ruminansia tadi kalian masih cara penanganannya ternak sapi. Ya, kalau di tingkah laku ternak sapi itu kalau salah sedikit kita sasarannya apa? Kita ditendang kayak ditampilkan video tadi. Sasaran kita yang cedera. Jadi itulah dari diskusinya yang kalian tampilkan tadi, saya tampilkan video tadi. Alhamdulillah kalian sudah amati, cermati, dan diskusinya kalian bagus. Saya juga senang. Ya, begitu juga dari kelompok 1, kelompok 2 semua bagus. Pertanyaan masing-masing pertanyaan saling menjawab dan diskusinya tiap kelompok per orang semua aktif. Biasanya orang yang bikin kelompok kan tidak terlalu aktif sekali. Baru ini kalian aktif semua tentang pengamatan di video tadi ternak ruminansia dan ternak unggas. Ya, mungkin di pengamatan ini ada yang tidak terlalu jelas. Mungkin apa yang tidak jelas tanyakan. Mungkin pengamatan dari video tadi.
itulah mungkin ada yang bertanya. Untuk kelompok 1 tidak ada. Kelompok 2 Tidak. Jadi itulah tingkah laku ternak yang dijelaskan tadi. Jadi itulah yang kalian diskusikan. Sekarang saya akan memotivasi dulu kalian tentang peternakan. Nah, jadi peternakannya itu cara pemeliharaan kita harus bagus, yang menghasilkan bobot badan yang tinggi, kualitas daging. Kalau pada unggas itu bobot badannya menghasilkan daging. Nah, begitupun juga dengan ternak ruminansia pada sapi. Nah, kalau sapi kan harganya tinggi. Nah, tapi makanannya juga dia harus ada terus. Makannya dia, coba kita lihat saja lingkungannya kita sendiri. Nah, kita lihat saja lingkungan kita sendiri. Ternak ruminansia kan dibebaskan. Beda yang dibebaskan, beda di kandang. Kalau di kandang dia kan makannya teratur. Kalau untuk dibebaskan itu diikat saja, dikasih makan, tidak dirawat. Beda dengan di kandang. Kalau di kandang cepat menghasilkan bobot daging yang bagus. Ya, itulah dari peternakan. Memang peternakan kalau untuk pada ayam bisa dagingnya dibuat dari pembuatan bakso. Begitu juga dengan sapi menghasilkan daging. Kalau daging pada ayam banyak yang dijadikan adonan seperti pembuatan bakso banyak ya. Begitupun juga pada sapi. Nah, dagingnya. Dan kalau untuk perawatannya memang rutin, harus rutin. Kalau untuk ternak yang kita pelihara pada unggas, pada ruminansia, pada sapi memang kita pelihara, ada yang senang, ada yang tidak. Kenapa? Jangan sampai kita pelihara salah sedikit. Sasarannya kita sendiri. Tinggal lakunya sapi kan beda-beda. Ada yang senang, ada yang galak. Kalau apalagi kita tangani sapi yang jantan yang besar, itu lagi. Posisinya kita harus siap. Kita kasih minum, kasih makan, memang harus. Kalau untuk dibebaskan saja kan bisa ditaruh depan. Kalau seandainya kita kasih makan, begini saja. Salah sedikit kan posisinya kita kayak ditampilkan video tadi. Ditendang, lihat, ditangkap, iya, gitu. Jadi kalau pada ayam yang seperti tadi di video, kita balanya melihat di dalam kandang itu, ya. Jadi kalau pada unggas itu memang harus disiapkan. Memang ilmu peternakan itu sangat tinggi. Kalau kita masuk di perusahaan besar saja contohnya, kita lihat banyak itu sapi, banyak itu ayam.
Tapi bagaimana caranya mereka melakukan? Nah, kita amati, kita lihat cara perawatannya ternak. Ya, itulah dari diskusi ini hari. Dan materi yang saya tampilkan tadi, B. Itulah dari materi saya. Dan saya kasih uji untuk menyimpulkan materi pelajaran saya pada hari ini. Saya persilakan. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah penanganan ternak ruminansia. Pada penanganan ternak ruminansia terdapat penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat dapat membantu menjaga kesejahteraan ternak ruminansia dan meningkatkan produktivitas. Terdapat juga pakan yang berkualitas dan cukup dapat membantu menjaga kesehatan ternak ruminansia. Pada ternak ruminansia terdapat penanganan kandang yang nyaman. Kandang yang nyaman dan bersih dapat membantu menjaga kesejahteraan ternak ruminansia serta pengawasan kesehatan. Pengawasan kesehatan yang teratur dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan terkini. Adapun penanganan pada ternak unggas, yaitu penanganan yang hati-hati, dapat membantu menjaga kesejahteraan ternak unggas dan mencegah stres. Kandang yang bersih, pakan yang berkualitas, serta pengawasan kesehatan. Ya, itulah kesimpulan dari materi Bapak pada hari ini. Itulah kesimpulan dari materi mata pelajaran saya pada pagi hari ini. Jadi saya tunjuk apa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Nah, sekarang atur nih kursinya. Nah. Kursinya anak-anak. Sudah teratur, sudah rapi. Ya. Saya siapkan ya. Saya tunjuk anakku. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak
Pak.